Kalian Mitra tetap bersama kami baik yang berada di DBS maupun mengikuti acara ini secara online karena sebentar lagi kita bersama-sama akan menyaksikan perayaan Hari Jadi DBS yang ke-9. Kepada Bante Minda kiranya berkenan untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan Bante. Mari Kalian Mitra kita semua berdiri dan beranjali. Kepada Kalian Mitra kami persilakan untuk kembali menempati tempat duduknya. Kalian Mitra tidak terasa sudah 9 tahun sejak DBS hadir sebagai one-stop Dhamma House di tengah-tengah para umat yang mencari pembelajaran Dhamma secara terstruktur yang sejati namun tetap bersumber pada kitab Tipitaka, komentar dan juga subkomentar untuk berbagai jenjang usia. Perjalanan 9 tahun ini tentu bukan waktu yang cepat maupun lambat, penuh dengan tantangan dan juga pencapaian. Namun berkat kerjasama serta dukungan dari berbagai pihak, DBS dapat terus tumbuh berkembang membabarkan Dhamma hingga hari ini. Keberadaan DBS selama 9 tahun ini tentu tidak lepas dari berkat mudita, berkat karuna maupun meta dari semua berbagai pihak, terutama Yang Mulia Saya Doke Minda sekaligus sebagai patron, spiritual patron dari DBS. Beliau tanpa lelah dan konsisten mengupayakan segala daya usaha waktu untuk terus menerjemahkan serta membabarkan makna kata demi kata, stansa demi stansa dari kitab Tipitaka, komentar dan juga subkomentar. Hal ini demi kekukuhan sasana di Nusantara. Untuk itu Bante, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mengucapkan Maha Anumodana Bante. Sumbangsi baik secara materi maupun non-materi dari berbagai pihak khususnya para donatur dan juga Kalian Mitra sekalian turut memegang andil dari perjalanan DBS dari tahun pertama hingga sekarang. Dari mereka kita dapat meneladani sada atau keyakinan, jaga atau kemurah hatian, serta wirya atau semangat untuk terus bersumbangsi memajukan Buddha Sasana di Nusantara ini. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur dan juga Kalian Mitra sekalian sehingga DBS bisa hadir hingga saat ini. Peranan tak kalah penting juga dimainkan oleh para tim Weya Waca atau tim pelayanan umat. Di sela-sela kesibukan mereka sehari-hari sebagai perumah tangga, para tim Weya Waca masih tetap konsisten menyumbangkan segala ide dan tenaga sehingga memungkinkan DBS untuk melaksanakan berbagai kegiatan, baik kegiatan sosial maupun keagamaan. Selain itu,
Kelas Pariyati Sasana yang ditujukan untuk dewasa, DBS juga mempunyai Sekolah Minggu Buddha Dhammanusari untuk anak-anak yang menggunakan kurikulum terstruktur dari Myanmar. Dan setiap tahunnya jumlah murid Sekolah Minggu Buddha Dhammanusari DBS terus bertambah. Hal ini dimungkinkan karena komitmen dari para fasilitator yang dengan penuh meta dan kesabaran terus membimbing anak-anak yang dipercaya akan menjadi generasi penerus Buddhis di masa akan datang. Selanjutnya kami juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Pengurus Yayasan Dhamawihari, karyawan serta staf DBS yang telah bekerja keras selama 9 tahun ini untuk terus menyeimbangkan, menyelaraskan, menjaga visi DBS sebagai one stop Dhamma House. Kalian Namita, selama 9 tahun ini kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh DBS? Mari kita temukan jawabannya dalam tayangan video berikut ini. Dhamawihari Buddhist Studies atau DBS adalah a one-stop Dhamma House yang menjadi sebuah pusat pendidikan Buddhis terpadu yang menghadirkan program-program pendidikan Buddhis secara terstruktur untuk berbagai kalangan dari usia kanak-kanak hingga dewasa. Sejak berdiri pada 1 Oktober 2015, saya Dauke Minda sebagai spiritual patron terus mengusahakan segala program dan proses pembelajaran baik pariyati maupun pati-pati yang diselenggarakan oleh DBS untuk selalu berkonsentrasi pada Tipitaka dan kitab komentarnya. Kelas Pariyati Satsana, Pusdiklat Abhidhamma Nusantara, Abhidhamma Exam, ujian Abhidhamma berstandar internasional. Nisaya Translation Project, proyek penerjemahan kitab Tipitaka, komentar dan subkomentar langsung dari bahasa Pali. Yoga Wacara, program 1 hari meditasi. Pabaja, seminar oleh Ikatan Intelektual Buddhis IIB. Donor darah rutin. Sekolah Minggu Buddha Dhammanusari, usia kelompok bermain hingga usia sekolah menengah atas. Youth Yoga Wacara, program retret meditasi untuk remaja. Dhamma Camp, penerbitan buku-buku Dhamma. Perayaan Waisak, Katina, dan Hari Abhidhamma. Mungkin kita bisa berikan tepuk tangan dulu terhadap 9 tahun perjalanan DBS. Semoga kedepannya DBS dapat terus melakukan lebih banyak kegiatan yang akan terus mendukung Buddha Sasana di Nusantara ini. Kalian Namita, melalui kanal YouTube DBS saat ini semua pembabaran Dhamma Desana yang telah dilakukan oleh saya Doke Minda dapat diakses oleh kalian Namita dari berbagai lintas daerah hingga lintas negara. Tentu sudah banyak umat yang mendapatkan manfaat dari pembabaran Dhamma Desana ini. Perjalanan 9 tahun DBS ini juga tidak luput dari dukungan penuh dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk itu kalian Namita, sebentar lagi kita bersama-sama akan mendengarkan ucapan selamat ulang tahun dari Dirjen Bimas Buddha beserta 9 perwakilan umat dalam rekaman video berikut ini.
Namo Buddhaya. Hari ini Dhamma Wihari Buddhist Studies memperingati hari jadinya yang ke-9. Kita mengetahui bahwa Dhamma Wihari Buddhist Studies atau yang kita kenal dengan DBS di bawah asuhan Bante Keminda merupakan salah satu organisasi keagamaan Buddha yang berfokus untuk belajar Dharma dengan baik, dengan sistematis dan terstruktur. Banyak hal yang telah dilakukan selama 9 tahun sejak didirikan, dari mulai memperbaiki menyelenggarakan sistem pembelajaran pada Sekolah Minggu Buddha, sampai kemudian mengembangkan penerbitan, penerjemahan kitab suci, dan yang lebih menarik lagi adalah menyelenggarakan pariyati sasana atau pembelajaran Abhidhamma. Oleh karena itu, saya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas kiprah yang telah dijalankan oleh Dhamma Wihari Buddhist Studies. Teruslah berkarya, teruslah mengembangkan diri agar umat Buddha dapat belajar Dharma dengan baik. Selamat hari jadi ke-9 Dhamma Wihari Buddhist Studies. Sukses selalu untuk DBS. Namo Buddhaya. Turut bermulita cita Dirgahayu Dhamma Wihari Buddhist Studies yang ke-9. Semoga DBS semakin maju, berkembang, membuat umat berbahagia di bawah bimbingan Sayadaw Keminda. Dan semoga DBS semakin bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dhamma di Indonesia. Sadu, sadu, sadu. Sukihotu, selamat ulang tahun DBS yang ke-9. Terima kasih kepada Yang Mulia Sayadaw Keminda yang telah membabarkan Dhamma dengan penuh cinta kasih, serta kepada pengurus dan segenap tim wawancara yang telah bekerja tanpa lelah. Semoga Dhamma Wihari Buddhist Studies akan selalu berkembang dan menjadi oase bagi para umat pencari Dhamma sejati. Sadu, sadu, sadu. Sukihontu, saya Setiawan dari Serpong, mengucapkan Dirgahayu DBS yang ke-9. Semoga DBS senantiasa menjadi pusat kajian dan penyebaran Buddhism terbaik di Indonesia, dan menjadi paradigma baru bagi pertumbuhan agama Buddha di Indonesia. Sadu, sadu, sadu. Sukihotu Kalyanamita Wandami Bante, saya Mega mengucapkan selamat ulang tahun ke-9 untuk DBS. Semoga DBS menjadi tempat untuk mengembangkan Dhamma bagi seluruh umat Buddhis se-Indonesia maupun mancanegara. Semoga Bante Asin Keminda diberikan kebahagiaan dan kesehatan untuk menjalankan visi dan misi dari DBS itu sendiri. Selamat juga untuk kepada para pengurus maupun keluarga besar DBS. Semoga semakin semangat untuk menjalankan dukungan dan support yang luar biasa untuk Dhamma Wihari Buddhist Studies DBS. Terima kasih. Halo, perkenalkan, aku Dr. Eni Effendi. Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dhamma Wihari Buddhist Studies yang ke-9 tahun. Semoga DBS semakin maju dan semakin menjadi pusat untuk mempelajari agama Buddha secara langsung yang original sesuai dengan kitab sucinya. Dan aku pertama kali mengenal ajaran Buddha ini yang sangat indah itu melalui Dhamma Wihari Buddhist Studies, dan aku sangat bersyukur sekali bisa mengenal guru yang sangat saya hormati, yaitu Bante Asin Keminda.
yang membuat aku tuh mempelajarin agama Buddha ya selama 1 tahun ini, dan hidup aku tuh jadi lebih baik dari yang sebelumnya dan aku menjalani hidup dengan lebih bahagia. Semoga kedepannya aku akan tetap terus berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha hingga tercapainya Nibbana. Aku sangat mengucapkan terima kasih banget kepada DBS dan Bante Ashin Keminda yang sudah membuat wadah yang bagus, sangat bagus ini, dan makanya ini adalah karma baik banget bagi aku yang bisa menemukan sasana. Semoga kedepannya makin banyak umat lain yang seperti aku yang bisa menemukan keindahan di dalam sasana ini. Terima kasih kepada DBS dan kepada Bante Ashin Keminda. Sukihotu, salam meta, saya Suno Kuniri mengucapkan selamat ulang tahun kepada DBS yang ke-9. Semoga makin jaya dan sukses. Sadu, sadu, sadu. Sukihotu, selamat ulang tahun yang ke-9 untuk Dhamma Vihari Buddhist Study. Terima kasih untuk DBS dan guru kita semua, Sadao Keminda, yang telah mengajarkan ajaran Buddha yang sejati di bumi Nusantara ini. Semoga DBS semakin berkembang dan semakin kokoh dalam membimbing umat Buddha menuju pencapaian Magga, Pala, dan Nibbana. Budang sasanang cirang titatu. Sadu, sadu, sadu. Sukihotu, Namo Buddhaya. Saya Suri, umat DBS online yang tinggal di Virginia, Amerika. Congratulations DBS atas semua karya mulia DBS di Buddha Sasana. Mahanumodana kepada Bante Keminda yang selalu meluangkan waktu menerjemahkan Tipitaka dan mengajarkannya kepada kita semua. Dan juga kepada semua tim DBS yang dimana tanpa kalian saya tidak akan mungkin dapat menikmati kelas Pariyati Sasana, kelas Abhidhamma, dan juga buku-buku terbitan DBS. So, semoga DBS dapat selalu menjadi the true guardian of the Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Happy birthday DBS. Hi everyone. Namo Buddhaya. I'm Susie from Penang, Malaysia. Happy 9th anniversary DBS. Congratulations. Sadu, sadu, sadu. Sukihotu. Kalian Amita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Semoga DBS dapat terus berkembang menjadi oasis bagi para pencari dhamma sejati. Selanjutnya kalian Amita, kami akan segera mengundang salah satu tokoh penting di balik perjalanan DBS dari hari pertama hingga menginjak usia ke-9 tahun ini, yaitu Ibu Sylvia Rimba selaku Ketua Yayasan Dhamma Vihari kiranya berkenan untuk maju ke depan Ibu memberikan kata sambutan di hari jadi DBS yang ke-9 ini. Dan bersamaan dengan itu akan kami undang juga perwakilan pengurus Yayasan Dhamma Vihari untuk turut maju ke depan, di antaranya Saudara Budiman Butopo, Saudari Fili, Saudara Johan Winarto, Bapak Kadek Yudi Murdana, Saudara Lau Mengseng, Saudara Robi Sidarta, Saudara Willy, Saudara Yohendi, Saudari Yulia Halima, serta Saudari Yulia Suwanda. Silakan Ibu Sylvia berserta tim. Waktu dan tempat kami persilakan. Suara saya cukup gede kan ya. Wandami Bante, agak serak-serak dikit ya, nggak apa-apa. Sukihotu Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini baik offline maupun online. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini sehingga kami-kami yang berada di depan ini, tim pengurus yang hampir semuanya ini adalah volunteer Bapak Ibu sekalian. Dan kami bekerja sama juga dibantu oleh 20, tidak kurang dari 20 orang staf dan honorer dan sekitar 70-an anggota Wewaca. Terima kasih kami telah diizinkan untuk berkarya dan melayani selama 9 tahun ini. Terima kasih juga Bante karena sebagai spiritual patron, seorang yang saya kenal sangat-sangat visioner, Bante, sekali lagi itu istilah yang sangat saya sukai karena tanpa seseorang pemimpin yang visioner
kita ya hanya mau ngapain gitu loh ya, hanya ya itu aja hasil karya kita. Oke, dan tentunya saya juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang ada di depan ini. Ini ada beberapa orang yang pengurus inti yang tidak bisa hadir, dan juga staf dan teman-teman WA Waca yang telah dengan dan ikhlas sekali bekerja sama dalam mewujudkan apa-apa yang harus dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam visi misi yayasan. Mereka adalah pejuang-pejuang yang bekerja dalam senyap, tanpa menonjolkan ego, menyatakan bahwa ini adalah ide, jasa atau karyaku. Kami semua adalah satu, tidak ada yang bisa berjalan sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan yang besar. Terima kasih sekalian, makanya saya minta didampingi hari ini di sini. Kalau ada yang bilang, Bu, terima kasih sudah membantu membuat DBS seperti ini, sebenarnya saya tidak apa-apa. Mereka-mereka yang saya katakan tadi adalah pejuang-pejuang dalam senyap. Dan pada saat yang bersamaan ini di kelas-kelas sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu kita juga merayakan ulang tahun DBS. Bapak Ibu sekalian, masih banyak tugas mulia yang sedang dan akan kita kerjakan dalam hal pembabaran Dhamma dan manifestasinya. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Bapak Ibu ngelihat di tumpeng ada angka 9 yang belum tertutup, itu melambangkan bahwa masih banyak pekerjaan yang akan kita kerjakan. Untuk itu kami mohon dukungan selanjutnya yang berkesinambungan dari Bapak Ibu sekalian dan semua tim pekerja dan pelayanan yang mendampingi. Bapak Ibu sekalian, apakah perjalanan selama 9 tahun ini selalu mulus tanpa tantangan? Tentu tidak. Ini simbolisasi angka 9 yang satunya. Waktu saya disodorin ini, pegang. Nah angkanya kok terputus-putus, saya bilang wow, inilah rupanya apa yang sudah dilewati oleh DBS satu blok kami harus mulai lagi merajut dan kembali untuk ke depannya. Ya. Oke, cukup Pak Budiman. Tantangan yang terberat adalah dari sisi menyamakan pemahaman dan landasan pemikiran. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, menyamakan pemahaman dan landasan pemikiran, yaitu kami semua sebagai pengurus dan pekerja yang ada dan hadir untuk melayani di sini harus bebas dari sifat-sifat egosentris dan ingin mencari keuntungan pribadi dan atau kelompoknya sendiri dari organisasi ini atau yayasan kita ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa materi maupun non-materi. Bapak Ibu sekalian, alam telah melakukan tugasnya dengan baik, telah melakukan seleksi yang membuat organisasi ini kini berjalan lebih mulus, lebih ringan, tanpa adanya intrik-intrik, dan siapapun yang mempunyai bakat dan keahlian kini mendapatkan kesempatan untuk menuangkannya dalam aksi nyata. Tentunya dalam kedamaian dan dengan tujuan untuk kelancaran dan keberlangsungan organisasi. Per hari ini saya tegaskan kembali, kami telah menegaskan bahwa kami akan senantiasa menegakkan disiplin organisasi atau yayasan, dan siapapun yang berkarya dan melayani di sini harus mempunyai prinsip moral dan etika dalam berorganisasi, yaitu integritas. Dengan penekanan pada butir-butir atau pada nilai-nilai jujur, bertanggung jawab, kerja keras, dan mempunyai rasa peduli. Namun Bapak Ibu sekalian, tidak ada tantangan yang terlalu berat. Berkat dukungan Bapak Ibu sekalian dan kesediaan kami-kami yang melayani untuk memangku pemahaman yang benar, kita semua akan menemukan jalan dan mencapai apa yang harus dicapai.
Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian atas dukungannya, dan DBS tetaplah berkarya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sylvia Rimba atas kata sambutannya di hari jadi DBS yang ke-9 ini. Semoga DBS semakin solid, semakin kompak, dapat terus berkembang untuk membabarkan Dhamma di Nusantara ini. Kepada Ibu Sylvia Rimba beserta tim, mohon untuk kembali ke tempat duduk semula terlebih dahulu. Mari kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya Kalyanamita tidak lengkap rasanya tanpa kita mendengarkan wejangan dari Yang Mulia Saya Dokeminda, seorang spiritual pattern di DBS. Jikalau DBS ini dapat diumpamakan sebagai sebuah kapal, maka beliau adalah nahkoda di kapal ini. Untuk itu Kalyanamita, mari kita semua berdiri sambil beranjali sebagai penghormatan kepada Bante. Silakan Bante. Baik Kalyanamita, silakan duduk kembali. Tes. Kayaknya jamnya jam 10.20 ya. Saya sampai jam berapa? Hah? 5 menit? Sampai jam 15 menit, 10.35 ya. Oke, baik, terima kasih. Sugihontu Seale Parami, ini murid saya udah 12 tahun nih. Sedang belajar menerjemahkan kitab suci, udah mulai bisa ya. Ya. Kita udah mempunyai calon penerus, Seale Parami ini sekarang udah mulai praktek menerjemahkan kitab suci, kata-kata kitab komentar. Dan kita kedatangan tamu dari Penang, Malaysia. So very good morning, Minggalaba Seale Kemanandi. So I'm so happy to have you today. Dan kemudian Pak Suwardi Asmin dan Ibu, Pak Henry dan Ibu, Bapak Setiawan dan Ibu, Pak Sumardi dan Ibu, Ibu Rita, Bu Mega,
ya Winnie dan para upasaka dan upasika sekalian. Kita kedatangan tamu dari Belanda juga. Ibu Nimas dan suaminya Remco, boleh berdiri? Ya, ini Kalyanamita dari Belanda. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan Dirgahayu DBS. Anda tahu arti Dirgahayu itu dari bahasa Sanskerta atau bahasa Pali Diga itu panjang, ayu itu umur atau usia. Jadi Diga ayu usia panjang, long life. Ya, long life DBS gitu. Nah, mungkin banyak juga yang belum tahu bahwa sebenarnya hari kelahiran DBS itu adalah hari 1 Oktober. Di tanggal 1 Oktober 2015. 1 Oktober itu adalah tanpa sengaja kita memilihnya, ternyata adalah hari kesaktian Pancasila. Artinya 1 Oktober 2015 adalah hari kesaktian DBS. Makanya tadi kalau Ibu Sylvia Rimba selaku ketua yayasan menyampaikan banyak tantangan yang sudah terjadi dan dilewati selama ini, semua tantangan ternyata efeknya membuat DBS makin tumbuh. Kenapa demikian? Karena DBS sakti. Nah, Dirgahayu DBS, kalau DBS itu panjang umur, itu tentu saja makna yang harus dipahami adalah dengan panjang umurnya DBS, saya sangat berharap DBS bisa terus mempertahankan mutu tinggi dan juga keunggulannya. Itu artinya ya, bukan hanya panjang umur saja tetapi tidak berprestasi. Ini seperti kata Buddha, seekor bango tua yang hanya menunggu ini aja, panjang umur tapi dia nggak ngapa-ngapain begitu. Tentu saja itu tidak sesuai dengan harapan kita semua. Nah, selaras juga dengan harapan-harapan dari Bapak Dirjen dan para upasaka upasika sekalian yang sudah Anda lihat tadi, saya ingin wrap up sekali lagi ya. Bapak Dirjen, Pak Supriyadi tadi mengatakan menyebut bahwa DBS adalah organisasi yang fokus untuk belajar Dhamma dengan sistematis dan terstruktur. Dan harapan beliau adalah teruslah berkarya agar umat Buddha dapat belajar dengan baik. Saya sengaja merangkum poin-poin dari para pejabat dan juga para tokoh tadi supaya semua pengurus mencatatnya, karena ini adalah harapan-harapan dari mereka. Jadi Pak Supriyadi mengharapkan seperti itu. Tadi Pak Aceh dan Ibu juga mengharapkan semoga DBS makin maju dan berkembang demi kebahagiaan umat. Semoga juga DBS semakin bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dhamma di Indonesia. Jadi ini juga harus dicatat oleh pengurus untuk diwujudkan juga. Kemudian Pak Henry dan istri juga mengucapkan harapan baiknya, yaitu semoga DBS makin berkembang dan menjadi oase bagi pencari dhamma yang sejati, dan ini juga harus wajib untuk kita wujudkan. Pak Setiawan juga menyampaikan dengan sangat bagus. Terima kasih Pak Setiawan. Semoga DBS bisa menjadi pusat kajian dan penyebaran Buddhism terbaik di Indonesia dan menjadi paradigma baru. Ini yang saya catat, bagus sekali. Paradigma baru bagi pertumbuhan agama Buddha di Indonesia gitu. Saya sempat buka KBBI Pak. Maksud saya supaya saya tidak salah mengartikan. Jadi ada banyak arti paradigm kan. Ya, paradigma mungkin di sini model baru begitu, semacam begitu ya. Bagi perkembangan agama atau pertumbuhan agama Buddha di Indonesia. Jadi itu juga harus dicatat dan diwujudkan oleh pengurus. Ibu Megawati tadi menyampaikan semoga DBS menjadi tempat untuk mengembangkan dhamma bagi seluruh umat Buddha di Indonesia dan mancanegara. Kemudian berikutnya adalah Dr. Reni Effendi. Bagi Anda yang belum tahu, Dr. Reni Effendi adalah ibu Dr. Richard Lee atau nyonya Dr. Richard Lee. Tepuk tangan. Dr. Reni Effendi tadi menyampaikan harapannya semoga semakin maju dan menjadi pusat untuk mempelajari agama Buddha secara langsung dan original. Bagus ya, original, sesuai dengan kitab sucinya.
Semoga ke depannya makin banyak umat lain yang seperti beliau, Dr. Reni, yang bisa menemukan keindahan di dalam sasana ini. Yang berikutnya Pak Suno Konihin, semoga makin jaya dan sukses. Berikutnya Pak Sumardi dan Bu Willy tadi menyampaikan harapannya semoga makin berkembang dan kokoh dalam membimbing umat Buddha dalam pencapaian Magga, Pala, dan Nibbana. Terima kasih Bapak Sumardi dan Ibu. Suryati dari Virginia, USA mengucapkan semoga DBS bisa selalu menjadi the true guardian of the Dhamma, artinya penjaga Dhamma yang sejati. Yang terakhir Sister Xiu Shi ya dari Penang, Malaysia, happy 9th anniversary DBS, congratulations. Nah itu semua harapan-harapan baik yang merupakan aspirasi Bu Sylvia dari para dari pejabat dan tokoh, hendaknya diwujudkan dengan bekerja keras supaya DBS bisa sesuai dengan semua harapan baik tersebut. Yang berikutnya saya pertama-tama harus menyampaikan terima kasih kepada Ibu Sylvia Rimba dan seluruh jajaran pengurus ya yang telah bekerja dengan sangat baik. Saya mengenal Ibu Sylvia Rimba itu boleh dikatakan sejak hari pertama, katakanlah minggu pertama atau awal-awal saya pulang ke Indonesia itu saya langsung bertemu dengan Ibu Sylvia Rimba karena pada waktu itu saya dan akhirnya juga Ibu Sylvia Rimba mendapat tugas untuk mengembangkan pendidikan Buddhis di Indonesia. Jadi di minggu awal saya pulang ke Indonesia itu tahun 2011, saya bertemu dengan beliau. Since then sampai sekarang kami terus tandem bekerja bersama-sama untuk mengembangkan pendidikan Buddhis di Indonesia. 2011 sampai 2024 ini masa yang tidak pendek untuk mengenal siapa Bu Sylvia. Sudah cukup waktu bagi saya, cukup data, cukup pengalaman bagi saya untuk menyimpulkan Bu Sylvia itu figur yang seperti apa. Ya, jadi salah satu kata-kata beliau yang selalu membuat saya terharu, yang saya dengar bertahun-tahun yang lalu dari Ibu Sylvia Rimba adalah prinsip beliau di dalam berorganisasi itu adalah seperti ini. Hidupilah organisasi, tapi jangan cari hidup dari organisasi. Bagus ya, tepuk tangan dong untuk Ibu Sylvia Rimba. Dan Bu Sylvia Rimba mewujudkan kata-katanya tersebut. Sampai hari ini Ibu Sylvia Rimba itu bukan seseorang yang menjadi beban organisasi. Bukan menjadi seseorang yang menjadi beban yayasan. Beliau tidak mau digaji, tidak mau diganti uang bensinnya, tidak mau. Apapun. Ya, kalau kesini parkir juga bayar sendiri. Kayaknya Bu Sylvia itu nggak punya kartu gratis parkir itu kayaknya. Ya, jarang menemui figur yang seperti ini. Ya, tidak mudah bertemu dengan figur yang tulus mau berjuang, berkorban untuk mengembangkan organisasi, hanya mau menghidup-hidupi organisasi dan tidak mau hidup atau mencari hidup keuntungan pribadi dari organisasi baik berupa materi maupun non materi. Nah, prinsip ini harusnya dimiliki oleh semua yang terlibat di dalam DBS. Oleh karena itu sejak bulan lalu kira-kira saya menyampaikan kepada semua pengurus DBS bahwa DBS sudah masuk ke dalam fase penegakan disiplin, penegakan etika, penegakan moral. Dengan kata lain, mereka yang tidak bisa memenuhi disiplin, tidak sesuai dengan standar disiplin organisasi DBS, tidak sesuai dengan nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh DBS, tidak memiliki integritas yang dijunjung tinggi oleh DBS, orang-orang ini harusnya tidak memiliki tempat di yayasan DBS. Jadi saya menyampaikan ini kepada pengurus dengan menyampaikan masa kebudayaan Buddha Gautama. Jadi for your information, di 20 tahun masa
kebudayaan Buddha Gautama yang pertama. Jadi sejak penerangan sempurna sampai 20 tahun berikutnya, pada waktu itu tidak ada winaya. Tidak ada winaya. Jadi biku nggak ada winaya. Sekarang kan kami punya 227 ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketidakdisiplinan muncul. Ada satu kasus, kemudian Buddha menerbitkan satu peraturan winaya. Ada kasus lain muncul, Buddha menerbitkan satu peraturan winaya yang berikutnya. Sampai kemudian ada 227 peraturan winaya, artinya sudah terjadi 227 pelanggaran itu ya. Jadi artinya ya, biku itu dulu banyak yang melanggar. 227. Tapi saya sampaikan, winayanya bikuni 311. Kenapa, Bu? Lebih banyak. Nah, saya sampaikan kepada pengurus, kita sudah masuk dalam penegakan disiplin. Ini saya nggak punya waktu ternyata, saya minta 10 menit lagi. Nah, karena catatan saya banyak. Saya lalu menghubungkan filosofi Bu Sylvia tadi dengan kata-kata dari John F. Kennedy, dari Presiden Amerika yang mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Ya, atau ada kata-kata lagi, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Jadi kesetiaan saya kepada parti kelompok saya itu berakhir ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai begitu. Nah ini relate dengan DBS ya. Jadi semua pengurus DBS harus mempunyai prinsip-prinsip seperti itu gitu. Artinya siapapun yang menjadi pengurus DBS harus bisa menempatkan kepentingan DBS di atas kepentingan pribadi. Kalau Anda renungkan, ini pun adalah manifestasi dari Brahma Wihara sebenarnya, ya, Metta, Karuna, Mudita, dan UPK. Nah, Bu Sylvia Rimba mempunyai prinsip ini. Dia adalah pribadi yang jujur, berintegritas, ya, tidak menikmati uang apapun atau mencari uang di DBS. Saya harus kasih tahu kepada Anda semua, ini Bu Sylvia nggak pernah bilang ke siapa-siapa, saya aja yang bocorin gitu. Bu Sylvia ini sebenarnya adalah komisaris utama satu perusahaan besar, ya. Tapi beliau juga mempunyai bisnis pribadinya, yaitu sekolahan. Beliau mempunyai 3 sekolahan. Tidak pernah dipromosikan di DBS. Biar saya aja yang promosikan. Tidak pernah dipromosikan. Dia omong-omongkan di DBS tidak pernah. Jadi beliau benar-benar person of integrity. Punya integritas, dia tahu batasan-batasannya supaya tidak terjadi konflik of interest. Nah, ini Bu Sylvia, makanya susah cari figur yang seperti ini gitu. Beliau adalah teladan yang harus diikuti oleh semua pengurus agar DBS bisa dirgahayu tadi, panjang umur, tidak lapuk, ya, tidak mengalami pembusukan dan hancur karena digerogoti oleh kepentingan pribadi orang per orang. Ada saja orang-orang setelah aktif di DBS mempunyai kepentingan pribadi. Dan makanya kita sekarang sudah menegakkan semua disiplin tersebut gitu. Karena itu bisa membahayakan DBS. Bisa membusukkan DBS, membuat DBS lapuk hingga akhirnya menjadi hancur gitu ya. Nah, hanya dengan pengurus yang memiliki kualitas seperti itu maka DBS akan bisa menjadi organisasi seperti yang diharapkan oleh Bapak Dirjen, Pak Suwardi dan Ibu dan lain-lain tadi. Oleh karena itu pesan saya ya, dalam melayani dan memberikan yang terbaik bagi umat dan agama maka kualitas ini harus diperhatikan. Terus tegakkan disiplin dan junjung tinggi nilai-nilai moral, karena hanya dengan demikianlah DBS akan tetap bisa mempertahankan mutu dan juga keunggulannya tadi. Mereka yang aktif di DBS harus orang yang mendedikasikan dirinya untuk orang lain, ya, man for others. Ya, apa yang bisa saya berikan kepada DBS, bukan mencari keuntungan materi apa yang bisa didapatkan dari DBS, karena itu sekali lagi bisa meruntuhkan DBS.
Kemudian juga harus memiliki hati nurani yang baik, conscience, ya, mempunyai standar moral dan etika yang tinggi, sehingga orang-orang yang menjadi beban DBS, mencari keuntungan pribadi dari DBS, sebaiknya tidak menjadi bagian dari DBS. Harus ingat ya para pengurus bahwa menjadi pengurus Anda mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan karena Anda membawa misi untuk mengokohkan sasana. Kualitas lain adalah berkomitmen. Anda juga harus menjadi orang yang berkomitmen melaksanakan semua tugas dengan baik. Nah, saya melihat kualitas-kualitas ini pada pengurus yang saat ini, ya. Oleh karena itu tadi yang dipanggil di depan tadi disampaikan, dinyatakan oleh Bu Sylvia, mereka adalah pejuang-pejuang dalam senyap. Terakhir saya ingin menyampaikan kata-kata di kitab suci bahwa wanu patiko penanak baria upana sawana rakana mewa baria, bahwa untuk menghasilkan pujian, menghasilkan hal baik itu sebenarnya tidak sulit. Tetapi menjaga pujian yang sudah didapat, menjaga prestasi yang sudah didapat, itu adalah hal yang berat. Oleh karena itu, Anda para pengurus saat ini memasuki tahapan yang berat karena Anda harus menjaga hal baik, mutu and the excellence of DBS yang sudah dicapai ya. Jadi sekali lagi tegakkan disiplin, junjung tinggi moral dan etika agar DBS bisa bertahan lama. Sekali lagi, Dirgahayu DBS, Buddha Sasanang Cirang Tidatuk. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi Anumodana Bante atas wejangannya. Mari kalian Namita, kita semua berdiri dan beranjali. Kalian Namita, silakan kembali menempati tempat duduknya. Selanjutnya kalian Namita, kita akan memasuki prosesi pemotongan tumpeng dan juga kue ulang tahun sebagai wujud simbol rasa syukur perjalanan DBS dari awal hingga sekarang berhasil menginjak di usia ke-9. Prosesi acara tumpeng ini akan dilaksanakan oleh Bante Keminda beserta Ibu Sylvia Rimba. Untuk itu kepada saya Dok Keminda, kami persilakan Bante kembali menempati area potong tumpeng Bante. Dan kami juga undang Ibu Sylvia Rimba, kiranya berkenan kembali maju ke depan Ibu. Selanjutnya kami akan mengundang perwakilan pengurus Yayasan Dhamma Wihari untuk maju ke depan untuk nantinya mendapatkan potongan tumpeng dari Bante Keminda beserta Ibu Sylvia Rimba. Itu kami undang ke depan Bapak Kadek Yudi Murdana beserta Bapak Budiman Butopo. Silakan. Selanjutnya kami juga akan mengundang perwakilan umat untuk nanti akan mendapatkan potongan tumpeng dari Bante beserta Ibu Sylvia, di antaranya Bapak Suwardi Asmin beserta Ibu Natasha Ji, silakan Bapak Ibu. Bapak Henry Salim beserta Ibu Is, Bapak Setiawan Conggoro beserta Ibu Wawacen, Bapak Sumardima beserta Ibu Willy Tandra, Ibu Megawati, Ibu Rita serta Ibu Winijo. Silakan Bapak Ibu untuk maju ke depan. Sesi pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun ini akan diikuti dengan sesi foto bersama. Ya. Ya.
Baik, kita akan segera memulai prosesi. Baik kalian Amita, kita akan segera memasuki sesi potong tumpeng yang akan dilakukan oleh Bante Keminda, kemudian prosesi pemotongan kue ulang tahun yang akan dilakukan oleh Ibu Sylvia Rimba. Silakan Bante, mari kalian Amita, mungkin kita bisa bertepuk tangan terlebih dahulu. Potongan tumpeng pertama akan diberikan Bante Keminda kepada Bapak Kadek Yudi Murdana. Potongan tumpeng kedua akan diberikan kepada Bapak Budiman Putopo selaku perwakilan dari pengurus Yayasan Dhamma Wihari. Inilah wujud syukur DBS telah berhasil melewati berbagai tantangan dan rintangan selama 9 tahun ini. Selanjutnya, Bante Keminda akan memberikan potongan tumpeng kepada perwakilan umat. Yang pertama yaitu Bapak Suwardi Asmin. Mari kalian Amita. Potongan tumpeng berikutnya akan diberikan Bante kepada Bapak Hendri Salim. Potongan tumpeng selanjutnya akan diberikan kepada Bapak Setiawan Conggoro. Sekali lagi anumodana kepada para donatur dan kalian Amita sekalian sehingga memungkinkan DBS untuk tetap ada hingga detik ini. Lagi. Dan terakhir potongan tumpeng akan diberikan Bante Keminda kepada Bapak Sumardima. Selanjutnya kita akan memasuki prosesi pemotongan kue ulang tahun yang akan dilakukan oleh Ibu Sylvia Rimba. Terlebih dahulu kita secara simbolis akan meniupkan lilin kue ulang tahun tersebut. Oke. Baik, potongan kue pertama akan Ibu Sylvia Rimba berikan kepada Ibu Natasha Ji. Sadu, sadu, sadu. Inilah kue pertama kepada Ibu Natasha. Selanjutnya potongan kue ulang tahun akan diberikan kepada Ibu Is-Is.
Terima kasih. Potongan berikutnya akan diberikan kepada Ibu Wawa Chen. Terima kasih Ibu. Potongan kue selanjutnya akan diberikan kepada Ibu Willy Tandra. Selanjutnya Ibu Megawati yang akan menerima potongan kue ulang tahun dari Ibu Sylvia Rimba. Dan berikutnya akan diberikan kepada Ibu Rita. Serta terakhir perwakilan donatur serta umat akan diberikan kepada Ibu Winijo. Baik Bapak Ibu sekalian tetap berada di depan, mari kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa sedikit merapat kepada Bapak Kad. Oke, prosesi sesi foto bersama dilakukan. Sekali lagi dirgahayu yang ke-9 kepada DBS. Semoga DBS dapat terus jaya, berkembang, semakin solid menjadi oase bagi kita pencari dhamma sejati. Dirgahayu yang ke-9 DBS. Baik, kepada Bapak Ibu boleh menempati kembali tempat duduk semula, dan kepada Bante Keminda beserta Ibu Sylvia kiranya berkenan menempati tempat duduk semula pula. Kalyanamita, kita hampir berada di penghujung acara Hari Jadi DBS yang ke-9. Sebagai informasi tambahan, 2 minggu lagi, tepatnya tanggal 20 Oktober 2024, DBS akan kembali mengadakan perayaan Sanggadana Katina 2564 Buddhist Era. Untuk itu, DBS dengan penuh sukacita kembali mengundang seluruh Kalyanamita untuk menghadiri perayaan Sanggadana Katina di DBS. Kalyanamita, mari kita semua berdiri dan beranjali karena sebentar lagi Bante Keminda beserta Sayale Kemanandi beserta Sayale Parami akan segera meninggalkan Dhammasala. Mari Kalyanamita kita berucap Anumodana Bante. Kalyanamita, demikianlah rangkaian kelas Pariyati Sasana serta perayaan hari ulang tahun DBS yang ke-9. Akhir kata saya Elianti, mewakili segenap tim Weya Waca staff yang bertugas hari ini, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir rangkaian acara ini selesai. Tak lupa kami juga meminta maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan yang terjadi. Sukihotu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa.